Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana shifaan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Ibu dosen yang terhormat, penonton setia yang solih dan solihah, sahabat STIA Banten yang alim alamah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, serta rahmat. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni tokoh dunia paling terkenal, tokoh nomor 1 di antara 100.000 tokoh dunia paling berpengaruh, manusia mulia yang memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau yang selalu kita rindukan syafaat dan pertolongannya di yaumil qiyamah. Kita yang telah berusaha meniru setiap perbuatannya, menghafal setiap perkataannya, dan menghormati setiap diamnya. Karena berkat beliaulah kita masih dapat merasakan manisnya Islam yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Siapakah beliau? Beliau ialah Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia adalah kemampuan berbicara. Kemampuan ini pun dapat berubah menjadi berbagai macam fungsi sesuai dengan perkembangan zaman, baik secara lisan maupun tulisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Memandang begitu pentingnya fungsi alat komunikasi, maka Islam memberikan perhatian khusus terhadap kemaslahatan umat. Manusia sedang berada pada kondisi rawan, di mana pada saat sedikit saja salah berbicara, maka akan berdampak luas, karena zaman ini merupakan zaman yang penuh dengan teknologi. Zaman sekarang atau era sekarang dinamakan dengan era global village, di mana komunikasi bisa dengan mudah dilakukan. Berbeda halnya dengan zaman dulu. Apabila kita hendak melaksanakan rapat, maka kita harus berkumpul dan bermusyawarah. Berbeda halnya dengan saat ini, Fitri berada di sini dan ibu dosen berada di sana, maka penilaian pun dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Namun teman-teman, pada saat zaman sekarang, di zaman now saat ini, bukan hanya lidah di mulut saja yang perlu dijaga, tapi ada juga yang dinamakan dengan lidah digital. Apa itu lidah digital? Lidah digital adalah perpanjangan lidah manusia modern yang berbentuk keypad dan keyboard. Suaranya dapat berbentuk SMS. Apa itu SMS? Terkadang orang-orang menggunakannya dengan hal negatif. SMS, suka maki-maki sesama. SMS, suka menebar hoaks sesama. SMS, suka memfitnah sesama. Walaupun bunyi yang dikeluarkan hanya bunyi keypad dan keyboard saja, tapi setiap yang keluar dari media akan dianggap benar dan nyata. Demikian yang diungkapkan oleh teori kultivasi. Maka teman-teman, ada beberapa petunjuk mengenai pemanfaatan fungsi alat komunikasi. Yang pertama, hendaklah kita, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, pada saat menggunakan alat komunikasi, sebaiknya mengandung unsur kebenaran dan unsur kemaslahatan untuk umat. Jika tidak, lebih baik diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakun khairan aw liyasbut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Yang kedua, ketika kita
hendak berbicara, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara lisan ataupun tulisan, baik di dunia nyata maupun di sosial media, hendaklah kita memperhatikan. Kita harus tepat sasaran. Selain tepat sasaran, kita juga harus tepat waktu dan tepat kata. Dalam sebuah teori yang dikeluarkan oleh CMM, Coordination Management of Meaning, apabila kita berbicara dan mengunggah status di sosial media, itu kita telah mengirim signal-signal yang akan ditangkap dan dinilai oleh pendengar. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.